Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saat ini kita berada di Jalan Tamrin ya. Di Jalan Tamrin. Sini menuju apa? Ke arah Gedung Sarina. Sebelum ini juga nanti kita pada kesempatan ini kita juga nanti membacakan satu berita yang dimuat di di Ermol ya, berita politik Ermol yang itu terkait dengan masalah kembali Anies Rashid Baswedan. Jadi saudara sekalian, Anies jadi pembicara di Bloomberg NEF Summit yang kemudian diundang oleh lembaga internasional yang bagian dari konferensi di G20. Ternyata Anies diundang sebagai pembicara di Bloomberg NEF Summit. Ini ditanggapi oleh aktivis Golkar, salah seorang kader Golkar, kader muda Golkar yaitu Andi Sinulinga. Dia mengatakan bahwa pihak G20 atau Bloomberg mereka tahu siapa yang perlu diundang di dalam forum internasional seperti itu. Artinya saudara sekalian, Anies itu menjadi bukan hanya sebagai tidak mewakili pemerintah, karena pertemuan G20 itu ada antar pemerintah, tetapi dia adalah seorang intelektual dan pengalaman dia memimpin Jakarta yang sangat berkemajuan itu menjadikan dia menjadi preferensi bagi dunia internasional, termasuk dimintai pendapatnya di dalam konferensi ini untuk sebagai salah satu hanya tokoh nasional tetapi tokoh dunia. Anies ini sudah menjadi tokoh dunia sebelum menjadi gubernur. Dia sering dimintai pendapat-pendapatnya karena dia seorang ilmuwan intelektual yang juga pernah dikemukakan salah satu tokoh perubahan dari 100 tokoh dunia pada satu saat yang dibuat oleh majalah internasional. Baiklah kawan sekalian, kita bacakan sedikit tentang soal ini, yaitu Anies Rashid Baswedan dianggap mempunyai kapasitas sehingga diundang menjadi pembicara di Bloomberg NEF Summit dalam event internasional G20 dan B20 di Nusa Dua Bali kemarin. Hal itu disampaikan oleh aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga. Andi Sinulinga ini juga selain aktivis kolaborasi Jakarta, tapi juga dia adalah aktivis Partai Golkar, ya. Aktivis muda Partai Golkar. Panitia Internasional Bloomberg NEF Summit salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali ini tentu tahu betul siapa yang perlu mereka undang didengarkan omongannya atau didengarkan pendapatnya. Jadi mereka punya preferensi bahwa salah satu yang harus didengar pendapatnya adalah, dan selama ini dikenal adalah seorang intelektual sebelum menjadi gubernur, bahkan menjadi gubernur, Anies Rashid Baswedan yang selalu menjadi rujukan internasional. Menurut Andi, terdapat 3 hal yang ada pada diri Anies Rashid Baswedan sehingga sangat pantas menjadi pembicara di salah satu event G20 dan B20 di Bali. Dalam pergaulan internasional itu penting sekali kekuatan pikiran atau ide-ide besar, kemampuan komunikasi yang baik dan track record yang bisa dipercaya. Anies punya 3 hal itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian komentar dari Andi Sinulinga, ya. Andi Sinulinga yang dikenal sebagai seorang aktivis Jakarta sekaligus sebagai kader muda Partai Golkar yang memberi dukungan penuh dan sangat mengapresiasi pikiran-pikiran dan kinerja kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat apresiasi dari kita semua, dan mungkin juga kita semua menjadi pelajaran bagi kita semua atau anak-anak kita di masa yang mendatang.
tentang siapa sosok dan kapasitas figur yang bersangkutan, yaitu Anies Rashid Baswedan, yang kemudian kita kenal salah seorang intelektual yang amat menonjol bukan hanya di tingkat nasional di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional, menjadi preferensi, pikiran-pikirannya selalu menjadi preferensi bagi dunia internasional dan nasional. Bahkan di tingkat nasional pernah menjadi gubernur dan baru melepas masa jabatannya beberapa waktu yang lalu, dan dianggap Jakarta sangat membuat kemajuan di bawah kepemimpinan beliau. Terima kasih kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Semoga bermanfaat apa yang kita tampilkan pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.